Alhamdulillah selesai membaca ratib dan membaca maulid Simtud Duror. Ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Al-Atos bersin, bangkis, bersin. Al-Atos bersin. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini membuat ratib Al-Atos ini selama 40 tahun. 40 tahun. Dikatakan siapa membaca ratib Al-Imam Al-Ghud bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, di antara fadilahnya akan dijauhkan dari bahaya kebakaran. Kebakaran di antaranya, terus kemalingan, kecurian. Kalau di kitab-kitab ratib itu ada keterangannya di sana. Adapun yang mensyarah menulis ratib Al-Atos ini Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atos yang mensyarah menulis ratib ini pertama kalinya. Jadi Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Sahibur Ratib yang mengarang ini ratib. Bagaimana Bib ceritanya, Bib? Ceritanya begini. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos suatu saat, di antara kekaromahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini, saat dia berjalan dengan Syekh Ali Baros. Ada di ratib itu disebut Syekh Ali bin Abdullah Baros. Nah, kalau baca ratib Al-Atos harus menyebut nama ini. Orang itu Syekh Ali Baros, harus sebut. Dia murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Al-Habib Umar sesaat berjalan dengan Syekh Ali Baros di satu gurun. Habib Umar nunjuk ke satu tempat yang dinamakan Mashhad. Habib Umar bilang kepada Syekh Ali Baros, "Ya Ali, aku ingin ke tempat itu." Mashhad itu diriwayatkan daripada Al-Ustadz masih hidup orang yang Ustadz Muhsin, yang dia ini khadim daripada Dato' Al-Fakir Habibullah Husain Syami di Jakarta, yang menceritakan ini. Syekh Ali Baros terus bilang kepada Al-Habib Umar, "Ya Habib, jangan ke sana, Habib. Di situ tempatnya penyamun, tempatnya orang enggak benar. Nanti kau kenapa-napa, Habib." Karena Syekh Ali Baros beritahu gurunya Habib Umar seperti itu, akhirnya Habib Umar gugurkan, terus dia pulang sambil berjalan. Sambil berjalan Habib Umar berkata kepada Syekh Ali Baros, "Wahai Ali, memang aku hendak ke sana, tapi nanti suatu saat anak keturunanku akan ke sana." Habib Umar terus wafat. Usia kisaran 80 atau sampai 83, Habib lupa. Nah, wafat. Habib Umar punya anak yang namanya Husain. Habib Husain itu punya anak lagi yang namanya Habib Abdullah bin Husain. Habib Abdullah bin Husain punya anak lagi yang namanya Habib Hasan. Habib Hasan punya anak lagi yang namanya Habib Ali bin Hasan. Ali bin Hasan ini yang pertama nulis ratib. Terus Habib Ali bin Hasan punya anak lagi, Habib Hasan bin Ali. Habib Hasan bin Ali punya anak lagi, Habib Ali bin Hasan. Berapa generasi itu? Ditebak sama Habib Umar dari sebelum waktunya. Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad itu yang datang ke Mashhad. Ketika itu Mashhad dirubah sama Habib Ali bin Hasan menjadi tempat yang didatengin orang-orang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, begitu. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini Abu Mastur. Al-Atos ini terkenal. Habib Umar itu ganteng, putih, nggak bisa ngelihat, matanya buta, itu sampai dipanggil Habib.
sampai dipanggil Habib Umar, saking gantengnya, baiknya, akhlaknya. Karena Abu Mastur, orang Mastur tuh nggak mau kelihatan, orang Mastur tuh selalu rendah hati. Dia dikatakan, andai kata orang di Khuraidah, di kampungnya itu, di Yaman, mau beli kambing, dia lihat ini domba, dia lihat yang ini yang bagus, selalu keingetan Habib Umar, saking baiknya Habib Umar. Jadi sampai di rumah Habib Umar banyak kambing-kambing berian orang. Saking hebatnya Habib Umar ini punya akhlak yang luar biasa, sampai dipanggil Habib di antara zuriyah min abna Fatimah Az-Zahra min Al-Husain, anak keturunan Sayyidina Husain. Pertama dipanggil Habib Al-Attas, Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Umar ini keramat tangannya karena dikatakan para habaib fi salahi silsilah ala tausiyah maujudi alfi karamah. Dikatakan ada satu riwayat mengatakan seperti itu. Jadi dalam silsilah keturunan Al-Attas itu berkah Habib Umar Al-Attas, keramatnya Habib Umar Al-Attas itu adanya 1000 karamah. Maksudnya banyak karamah, sampai ribuan begitu. Karamahan daripada Al-Attas, ya termasuk Al-Fakir lebih agak perspektif ini, padahal agak terlalu ngomongin diri sendiri ya. Tapi memang itulah apa ya, biar pahit mau manis diomongin aja, udah susah bagaimana. Luar biasa Abu Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Terus Ali bin Hasan ini punya satu karangan Al-Ghirtas, itu yang menceritakan tentang Habib Umar. Termasuk riwayat tadi ada di kitab itu Al-Ghirtas. Maka dibilang Habib Ali bin Hasan Sahib Ghirtas. Ini apa? Salah satu yang dibilang penerusnya Habib Umar Al-Attas. Yang masyhad lain lagi tadi. Di antara karomahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang bersin. Kenapa bersin, Beb? Di perut ini dikandung bangkis Habib Umar. Al-Qisah diriwayatkan jadi tanda wali gitu. Begitu. Wali, di antara tanda-tanda wali ada keanehan, termasuk kalau ini perempuan nanti punya suami ngandung bersin untuk anak, itu biasanya wali. Karena ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wali. Masya Allah. Dan mudah-mudahan amin. Begitu. Terus ini Habib Umar ini setiap malam nggak pernah tidur. Jadi kalau disuruh guru, suruh baca apa segala macam, jangan sembarangan disepelein, itu tidak boleh. Karena memang malam ini Hagguh Aulia, malam ini memang tempat yang diperbolehkan Allah untuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah tidur kalau malam, setiap ba'da Isya sampai subuh salat sunnah. Itu yang dikerjakan Habibah Sayyidah Fatimah Az-Zahra setiap malam Jumat 1000 rakaat salat sunnah. 500 kali salam. Itu yang dikerjakan anaknya Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sampai dijulukin yang tukang sujud. Setiap hari, bukan setiap minggu, 1000 rakaat, 500 kali salam. Luar biasa. Nah, Umar bin Abdurrahman Al-Attas di perut bersin. Ibunya terus jawab bersinnya itu. Si bayi ini jawab kata wa kata seterusnya, ya sohbalakum, terus seperti adab membaca ketika mendengar bersin. Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini siapa? Sahib Maulid Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bersambung sanad kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Hadratus Syekh daripada Sahib Maulid. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mempunyai murabbi, guru yang paling dekat dengan Habib Umar, bukan sezaman, ruh. Al-Habib Al-Imam Al-Samsi Sumus Sultan Al-Mala Sultan Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Gurunya bukan di zaman, ruh. Itu murabbinya. Guru yang paling dekat kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bukan zahirnya hidup. Sudah meninggal lama, sekitar 300 atau 400 tahun sebelumnya, begitu kan karomah berarti.
Ya, karomah. Kita nggak ngerti itu orang-orang yang mempunyai derajat di sisi Allah, al-auliyaillah, walinya Allah. Setiap malam sampai subuh sholat sunnah. Jalan Habib Umar sesaat dengan Syekh Ali Baros tengah-tengah malam. Dilihat ada orang main gambus. Comprang cebring, comprang pring, comprang. Tanya Habib Umar, nggak bisa ngelihat, Habib Umar ini buta. Apa ya Ali? Samar Habib, samar katanya, samar. Oh, dari kapan itu ya Ali? Dari mulai jam sekarang Bib sampai nanti tengah-tengah malam Bib. Oh, jalan terus tinggal. Masih mendingan aku ya Ali, kata Habib Umar. Aku setiap ba'da isya sampai subuh ingat Allah. Ini kerjakan Habib Umar, setiap ba'da isya sampai subuh sholat sunnah sampai subuh. Ini fadilah as-salat, ini luar biasa. Ma'rifatnya kita ngelihat Allah. Ma'rifat ini melihat, ngelihat, melek mata, ini ya ma'rifat. Karena yang dilihat semua dalam tasawuf, yang dilihat semua ini ya kuasa Allah. Ya, ma'rifat ini ngelihat di waktu salat. Jadi orang merasa segala sesuatu begitu niat salat, sesuatu itu selesai. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri. Jadi kalau orang tanya ketika aku sholat mikirkan sesuatu aneh, aneh. Karena waktu niat udah selesai. Karena ma'rifat, segala sesuatu hitam dan putih, berat dan ringan, lama dan cepat, semua kuasa Allah. Begitu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, usalli fardhu subhi, sudah, nggak bisa mikir apa-apa. Karena di sana itu termasuk Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas min ahli al-ma'rifah. Kekaramahannya luar biasa. Al-insanul kamil Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi Sahib Qassam. Dia anak Habib Muhammad bin Husain Mufti Mekah. Dia anak seorang alim Mufti Mekah. Kebetulan Umi Syarifah Aminah punya jidah, punya umi, punya njid. Habib Abdullah bin Muhammad kakak tua dari Habib Ali Sahib Maulid ini. Dari umi Habib ke sana. Luar biasa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi kalau berhayal Rasulullah. Yang dihayalkan Rasulullah. Berhayalnya seorang al-insanul kamil, manusia yang sudah sempurna seperti Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu al-insanul kamil. Terutama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah al-insanul kamil, kan keturunannya. Setiap hayalan Habib Ali menghayalkan Rasulullah. Indal khayali Rasulullah ma'i. Habib Ali kalau berhayal yang dihayalkan Nabi Muhammad SAW. Dia buat Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsi ini yang lain daripada maulid yang lain, tapi ada beda pendapat. Jadi maulid Simtud Durar apabila dibaca dari awal sampai akhir selesai doa, Rasulullah jelas duduk. Dan dikatakan ketika Imam Al-Qutbil Kamil Al-Insan Al-Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi buat maulid ini, itu didoakan Rasulullah, dipegang kepalanya sama Nabi. Banyak riwayat-riwayat yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sahib maulid ini. Karena baca maulid fadilah yang seafdal-afdalnya fadilah. Baca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya bagaimana Habib? Berkahnya kita nanti bakal melihat Rasul. Semua umat Nabi Muhammad akan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti luar biasa. Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini pengarang maulid ini luar biasa. Karamah yang dikatakan al-alamah, ulama di Hadramut pada zamannya yang paling alim, yang paling pintar se-Yaman, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi.
Saat ada seorang masyayikh Arab, ya, Arab Yaman sana, At-Tamimi An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dia ini sangat kagum kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena Habib Ali memang orang paling pintar dia di Yaman ketika itu. Aku belum pernah melihat Habib kayak Habib Ali ini, kata Syekh Yusuf. Dia benar-benar mengenali Rasulullah datuknya. Jadi Habib Ali itu punya sanjungan pujian ke Rasulullah, 4.000 pujian ke Rasulullah. Habib Ali ini. Belum Maulid Simtul Durar, belum kitab-kitab beliau. Kutub ini punya karangan kitab 300 kitab lebih. Syarat kutub akhir sekarang ini dia punya karangan 300 kitab lebih. 300 kitab. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Nasaih Diniyah, dia punya karangan kitab lebih dari 900 kitab. Syarat al-aqta billah wal Allah kutub diantaranya seperti itu. Wa ya'rifuna bainal masyriq wal maghrib. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Imam Abu Hasan Sadzili, banyak ulama-ulama yang mereka memang al-auliya. Semua ulama pasti aulia, ya. Semua ulama pasti aulia. Kita ini dituntun, diajarin, dikenalkan, bahkan warisatul anbiya, ulama. Diarahin, ditakut-takutin kadang supaya takut. Ala inna auliyaullahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, supaya ngerti bagaimana merasakan, bagaimana cara menghadirkan Allah. Susah. Ini tauhid, ilmu tauhid. Di bagaimana cara kita mengenali Nabi Muhammad, dijadikan tarikh, sejarah Rasulullah, kisah hidup keluarga Nabi, ayahanda Nabi, ibunda Nabi. Dan Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini alim alamah luar biasa. Jadi kalau kita membaca Maulid Simtul Durar, itu arsy Allah nyambung ke hati kita. Fadilah Maulid Simtul Durar dan semua maulid yang lainnya sama. Pokoknya fadilah seorang membaca Maulid Nabi Muhammad, arsy Allah ngedengar kita. Syekhana Ahmad bin Shalih Al-Attas mengatakan Nabi Muhammad mendengar di mana aja Allah berada. Telinga Rasulullah sampai di mana Allah berada ngedengar. Pandangan Nabi nggak ada ujung. Nah, berarti berkah Rasul. Ya, dan kita nyanjung-nyanjung Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni asyraq. Luar biasa. Siang itu akan terang, siang itu akan akan mendung. Malam itu akan terang. Bahkan terangnya nggak kelihatan karena yang fulan membaca maulid ataupun berkumpulan membaca maulid lebih diterangkan Allah daripada cahaya apapun. Itu keutamaan Rasul Nabi Muhammad SAW. Terus siapa menghadirkan Nabi Muhammad? Ini menghadirkan Rasulullah. Kita baca maulid, kita membaca maulid Nabi, menghadirkan Nabi Muhammad. Pahalanya bagaimana itu? Beliau katakan sebesar Jabal Uhud. Ini pahala yang luar biasa, pahala yang ajaib, luar biasa. Ini ajaib, luar biasa, pahala yang besar di antara min kabair dzar, baru pahala yang besar di antara yang besar-besarnya pahala ini sebesar Uhud dikatakan. Kenapa nggak besar-besar, Bib? Kenapa nggak sekalian sedunia begitu? Karena dunia ini nggak segampang kita hidup begini, bukan? Mereka orang-orang alim itu, ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang dilihat seumur hidupnya dua keadaan. Keyakinan dia kepada Allah dan keyakinan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membuat Maulid Simtul Durar, memberikan kita keyakinan, kecintaan kita, lebih cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, dia ini tinggal di Kasam, di satu
daerah kampung di Hadramut. Di Hadramut di Yaman Selatan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Dia ini murid seorang alim kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas Al-Talib. Luar biasa. Habib Ali mengatakan, aku kalau melihat guruku, sekujur badan guruku cahaya. 8 kali ngaji belajar. Jadi wali kutub Habib Ali. Siapa gurunya ini? Nah, itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Al-Talib. Dia ini siapa? Dia murid Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh ini kutub-kutub ya Allah sampai ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tadi. Dan di sana itu Habib Umar juga punya guru leluhurnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi As-Sayyid Al-Habib Ahmad. Jadi Sayyid Habib ini kalau sebelum Habib Umar agak dicampur-campur Sayyid, jangan Habib, karena Habib itu di zaman Umar. Ini gurunya si Habib ini Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Maula Syaib. Itu leluhur sahib maulid. Makanya kalau bawa kebanggaan ilmu, ya, kalau bawa kebanggaan ilmu, karena kemana-mana tempat kita membawa nama Allah. Al-ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Semua berpulang kepada alimil ulama, kepada mazhab, kepada qaum saleh, keberkahan orang-orang saleh. Salat berjamaah, merasakan berkahnya. Orang yang beribadah puasa, sebelahnya merasakan berkahnya. Allah tegur wa anzir asratikal aqrabin, disuruh kita memberikan kebaikan kepada tetangga. Jangan memberikan musibah kepada tetangga. Begitu. Ini luar biasa. Al-ilmu nur, dikatakan cahaya. Apa isinya? Magallah Allah wa magallahur Rasul. Ilmu itu isinya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magallah Allah. Al-Quran ini di sana ada dikatakan umul kitab. Umul kitab, surah Al-Fatihah. A'udzubillah, berlindung ini kita kalau ada apa-apa berlindung kepada yang segala apa-apa ini darinya Allah. Terus di akhir itu doa khatmil Quran. Itu macam-macam doa khatmil Quran gitu. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Syekh Maulid Simtud Durar ini dalam mengarang Maulid Al-Habsi ini bahasa di antara maulid-maulid yang lain dikatakan alim, dikatakan ulama. Maulid Al-Habsi ini bahasanya paling halus. Jadi memang ada keutamaan yang luar biasa, adab, akhlak dan keilmuan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.